Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini sesi siang dan lagi-lagi berita baik akan kami hadirkan kali ini nih kita mau mengangkat mengenai informasi dari anak bangsa yang gak ada habis-habisnya terutama ini dari kita mau dengar ceritanya dari Institut Teknologi 10 November yang mana ini membuat satu inovasi SPBKLU yang menjadi kontribusi dari ITS untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Saat ini saya telah bersama dengan Bapak Alif Wikarta PhD di Studio Voice of Indonesia. Apa kabar Pak Alif? Alhamdulillah baik Mbak Sekar. Terima kasih sudah datang ke Voice of Indonesia nih. Kita mau sharing-sharing mengenai perkembangan energi terbarukan juga di Indonesia secara khususnya ya. Dan ini tentunya mengenai kendaraan listrik di Indonesia nih menjadi harapan kita semua. Saya pengen bisa punya kendaraan listrik, menggunakan kendaraan listrik gitu ya. Tapi masih ada berbagai pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga mungkin kendala-kendala gitu ya untuk beralih ke kendaraan listrik. Selain juga harganya yang lumayan gitu ya, Walif ya. Nah, ini sebetulnya saat ini seperti apa sih ekosistem dari kendaraan listrik di Indonesia? Jadi di dalam penerapan kendaraan listrik itu salah satu yang perlu untuk disiapkan adalah charging station. Charging station. Stasiun pengisi baterai dari kendaraan listriknya itu. Itu kalau kayak motor bensin itu kan berarti SPBU-nya. SPBU. Ya, SPBU-nya. Karena kenapa itu perlu disiapkan? Karena baterai itu masih perlu diisi dengan waktu yang lama. Kayak kita ngecas handphone atau ngecas laptop kan perlu ngisi yang lama. Nah, yang kami buat di ITS, inovasi tahun lalu dan juga kita kembangkan terus tahun ini adalah membuat SPBKLU-nya itu, yaitu stasiun penukar baterai untuk roda 2. Jadi ini seperti nukar LPG atau nukar beli galon, beli aqua galon, beli air mineral galon. Nah, itu kan kita tinggal bawa yang kosong diganti dengan yang penuh ya kan, seperti itu. Kita bikin stationnya, bikin kayak katakanlah gampangnya lemarinya gitu, isinya baterai-baterai yang itu bisa dioperasikan secara otomatis lewat aplikasi. Jadi nggak perlu ada yang nungguin, nggak seperti SPBU yang ada petugasnya untuk ngisi gitu. Ini kita pakai berbekal smartphone, scan aplikasi, scan layar di SPBKLU-nya, terus kita bisa dapatkan baterai yang baru. Itu salah satu hal yang jadi concern utama untuk tadi Mbak Sekar bilang implementasi kendaraan listrik ya kan, karena tadi orang-orang kan mesti bertanya-tanya selain harga ya, kita nggak ngomong harga ya, kita ngomong yang kemudahan untuk mengisi baterai. Nah, apa yang kami lakukan di ITS itu mencoba untuk mencarikan solusi terhadap mengisi baterai yang lama. Baik, karena kalau dari segi jumlahnya ya, memang nggak semudah mencari SPBU yang seperti bensin gitu ya. Tapi ini dengan SPBKLU yang diinovasikan ITS memiliki tadi seperti disampaikan oleh Pak Alif ini banyak keunggulan lainnya. Tapi sebetulnya latar belakangnya ini memang karena apa? Karena memang sebelumnya dari jumlahnya juga kurang atau memang yang SPB KLU-nya itu baterainya apa kurang lama atau seperti apa gitu. Jadi ada inovasi-inovasi seperti ini. Iya, jadi untuk mengatasi lama charging itu ada dua pendekatan yang dilakukan oleh banyak peneliti maupun banyak industri di seluruh dunia ya. Pendekatan yang pertama itu fast charging. Charging yang cepat sekali. Jadi dalam hitungan mungkin 15 menit, 20 menit gitu baterainya bisa terisi sampai 80% gitu. Pendekatan yang kedua yaitu yang menukar baterainya tadi itu. Nah, kita masuk ke yang menukar baterainya. Jadi di beberapa negara yang mengaplikasikan sepeda motor listrik, menukar baterai itu sudah jadi hal yang lumrah gitu. Mengingat memang ya memudahkan terus cepat ya kan. Habis gitu karena dia dalam melakukan pergantiannya itu dengan menggunakan aplikasi, itu akhirnya kan kayak lebih keren gitu ya kan. Lebih keren. Jadi kita bisa tahu dari aplikasi itu Mbak Sekar, nanti ya kalau udah banyak itu tempat SPBKLU-nya itu kita mau ngisi di tempat terdekat kita
di mana gitu, lokasinya di mana kita bisa tahu. Terus di lokasi itu ada 10 rak baterai, itu apakah 10-10-nya itu sudah terisi penuh, itu kita juga bisa lihat dari aplikasinya gitu kan. Jadi kan lebih keren kan. Jadi kalau mau ditunjukkan ke temannya gitu kan lebih kelihatan ya kan. Jadi tujuannya itu lebih keren ya. Lebih Bukan keren. karena takut kehabisan, tapi yang penting keren dulu. Keren dulu. Gitu. Itu salah satu hal yang gak bisa dilepaskan untuk kondisi yang saat ini ya. Karena kita ingin terlihat tampil keren itu kan kebutuhan kayaknya sekarang ini. Gitu. Itu yang kita lakukan seperti itu untuk SPBKLU. Dan yang sekarang kita lakukan masih SPBKLU yang ada itu memang masih diimplementasikan di Bali. Kami punya kerjasama dengan salah satu BUMN dan juga salah satu ojek online. Itu kita membuat 6 SPBKLU di Bali. Karena Bali kan habis gini ada perhelatan besar ya. Perhelatan besar G20. Terus kan banyak, kita harus tunjukkan bagaimana kemampuan kita, bagaimana capaian-capaian kita bangsa Indonesia di bidang energi listrik ini kan gitu kan, energi terbarukan ini, kendaraan listrik. Nah, kami turut berpartisipasi membuat gitu. Jadi ada 6 tempat, itu sekitar ada 100-an ojek online yang menggunakan itu, dan ini sebagai pilot project juga bagi kami di ITS karena dipercaya oleh sebuah BUMN untuk menerapkan itu gitu ya. Harapannya kalau dari situ berhasil kita bisa kopi ke tempat lain, ya, kopi ke tempat lain, apakah di Jakarta, apa di Surabaya atau di kota-kota besar yang lainnya. Baik, jadi nggak perlu takut kehabisan karena bisa lihat nih, misalkan di sini baterainya udah habis, bisa cari ke tempat lain gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian juga untuk durasi pemakaian baterainya ini itu juga ada perubahan atau seperti apa, atau lebih canggih nih atau lebih lama nih untuk pakai baterai yang di SPBKLU ini dibandingkan dengan yang sudah ada gitu? Oh iya Kak, jadi bedanya Mbak Sekar, kalau kita pakai baterai sendiri tanpa SPBKLU, maka baterai yang kita pakai hanya satu itu aja kan. Kayak baterai laptop kita kan ya sudah mulai sejak pertama kali beli sampai nanti laptopnya rusak, baterainya ya itu saja. Baterai itu teknisnya itu secara berkala itu kesehatannya itu semakin berkurang. Meskipun dibilang dia penuh 100% waktu kita charge 100%, tapi 100%-nya awal beli dengan 100%-nya 1 tahun setelah beli kan beda kan. Lagi yang harus dicolok terus gitu ya. Atau kita bilang baterainya drop. Nah, kalau kita pakai SPBKLU, perbedaannya adalah baterai yang kita dapatkan itu kan bukan hanya satu baterai, Mbak Sekari ya kan, baterai yang bervariasi kan, tergantung dia dapatnya apa gitu. Nah, oleh karena itu kami juga membuat mekanisme supaya baterai yang terpasang di situ bukan baterai yang sudah drop gitu. Artinya kalau ada baterai yang sudah kita gunakan, kita masukkan, terus kita cek di sistem kita, oh baterainya ternyata sudah drop ini ya kan. Nah, itu nggak akan kita gunakan lagi, kita nggak. Artinya kalau nanti tetap ada di situ dicas, nanti kepakai sama yang lain kan, yang rugi yang lain kan gitu kan. Tapi karena kita punya sistem untuk mengontrol bagaimana kesehatan baterai itu, maka kita secara berkala juga akan menggantinya dengan baterai yang kesehatannya atau yang lebih baru ya, yang baru kayak gitu. Itu keuntungannya. Jadi konsumen akan selalu mendapatkan baterai yang selalu bagus ya. Yang selalu bagus gitu. Oke. Nah, kemudian juga di aplikasi ini apa hal-hal lain yang bisa dipamerkan gitu ya biar keren tuh. Iya. Jadi kita bisa melihat histori pastinya. Histori kita sudah menggunakan sepeda motor ini atau menggunakan sepeda motor listrik ya yang lebih ramah lingkungan itu sudah seberapa lama, berapa kilometer yang sudah kita gunakan. Itu bisa kita konversi menjadi misalnya kalau kita cinta lingkungan gitu kan, berapa emisi CO2 yang sudah tidak kita keluarkan gitu kan. Dan bisa diupload di sosial media. Di sosial media, iya benar. Jadi berarti aku lebih peduli lingkungan kan dengan menggunakan itu, dan ada historinya, karena ada historinya tadi itu. Kemudian biaya tentu ada biaya yang bisa kita lihat juga karena ini di aplikasi, maka kita bisa lihat histori dari
berapa sih biaya yang kita keluarkan selama ini, Kak? Dan yang itu kalau misalnya kita ngisi bensin kan kita ingat-ingat sendiri aja ya kan. Mungkin bonnya kita apa namanya? Kita simpen gitu ya kan. Saya baru tahu oh selama 1 bulan ini berapa. Tapi kalau dengan aplikasi itu kita bisa tahu kapan saya ngecas terakhir, kemudian berapa kilowatt hour itu yang kita gunakan sudahan untuk bisa menempuh berapa kilometer. Jadi apa ya, itu kan capaian-capaian itu ya kan yang bisa diupload kan capaian-capaian itu ya. Capaian-capaian gitu itu bisa kita berikan. Aku orangnya go green banget loh gitu. Iya, benar. Oke. Nah, ini kalau selama proses pengerjaannya ini bersama tim ya, Pak Liv ya? Iya, betul. Nah, ini berapa lama ada tantangan-tantangannya nggak sih dalam mengerjakan hal-hal ini? Jadi kami di ITS itu terdiri dari tim SPBK ini terdiri dari 5 sampai 7 program studi atau departemen yang lain. Jadi saya dari Departemen Teknik Mesin. Selain itu juga ada dari Departemen Teknik Informatika. Kenapa informatika? Karena tadi kita bicara apps, dan apps itu perlu kita desain, kita kelola, bahkan juga security dari datanya. Itu kan perlu diperhatikan juga. Ini kawan-kawan peneliti dari teknik informatika itu mereka yang punya keahlian itu. Jadi jangan sampai nanti kita kayak kasus yang akhir-akhir ini kan kayak ada hacker dan segala macamnya itu. Nah, kita jaga sedemikian rupa supaya apps maupun data yang kita miliki itu bisa terlindungi. Kemudian kita juga ada teman lain dari Departemen Teknik Elektro. Dari elektro karena berkaitan dengan ini namanya listrik kan gitu kan. Pasti dia ada charging, kemudian ada peralatan-peralatan listrik. Ada juga dari desain produk. Kita ingin menampilkan tampilan luar maupun bentuk dari lemarinya tadi itu yang keren gitu. Masa aplikasinya keren terus lemarinya ternyata nggak sesuai gitu kan dengan desain yang diinginkan oleh customer. Nah, kita juga punya kawan-kawan dari desain produk. Jadi memang banyak ya Mbak ya, bervariasi, termasuk juga dari teman-teman dari teknik industri juga kami libatkan karena berkaitan dengan bagaimana kita bikin produknya itu supaya bisa menarik bagi industri, bisa mendatangkan investasi, bisa laku kayak gitu-gitu itu. Kita siapkan itu, dan ini sudah kita mulai sejak tahun lalu. Awal tahun lalu ada sebuah startup yang kerjasama dengan kami untuk memproduksi produk tersebut. Jadi desain, riset dari peneliti-peneliti di ITS, kemudian implementasinya, membikinnya itu dari teman-teman di mitra kami, yaitu mitra kami ini startup PT Wiksadaya Pratama atau singkat WDP. Gitu. Oke, keren ya. Jadi sampai ke perlindungan datanya juga dipikirin ya. Iya, betul. Benar-benar komprehensif gitu. Nah, ini kalau untuk saat ini kan mungkin hanya untuk ojek online tadi ya, katanya betul Mbak. Dan mungkin kedepannya sih seharusnya bisa juga ya untuk motor-motor yang nggak cuma ojek online gitu kan. Karena pengen juga dong ya upload di sosial media biar kekinian gitu ya. Bener. Memang gini, secara implementasi ya, ada 2 cara kita bisa, ada 3 bahkan mungkin ya. Kita bisa lewat ke tempat atau industri terbatas gitu. Misalnya dengan ojek online ini kan tertutup, terbatas gitu ya Mbak ya. Itu cara yang kami pilih pertama kali untuk memudahkan juga ngelihat feedbacknya seperti apa. Dan juga dibandingkan kalau langsung ke retail, ke customer, nanti kan misalnya kita tempatnya kan bisa bervariasi Mbak, kayak di Jakarta gini sama-sama di Jakarta Pusat tapi mungkin jauh-jauh gitu kan, kita jadi bingung naruhnya di mana SPBK-nya. Tapi kalau terlokalisir gitu ya, itu jadi lebih gampang. Nah, target kami yang berikutnya itu lebih ke pemerintah, karena kan sekarang ini ada instruksi presiden ya kalau nggak salah ya, betul. Supaya untuk mobil dinas gitu. Ya kita nggak ngasih, kan itu kita cuma sepeda motor, mungkin ya pemerintah daerah lah ya, bukan pemerintah pusat. Masa pemerintah pusat nanti pakainya masih kok, tapi masih ada juga sepeda motor dinasnya, kendaraan dinasnya pakai sepeda motor ya. Mungkin kita
ke yang operasional ya, kendaraan operasional, Pemda-Pemda yang kendaraan operasional dia pakai sepeda motor listrik. Di tempat yang bisa kita terbatas gitu, kita bisa sediakan mungkin di kantor Pemdanya ada satu SPBKLU, terus di kantor dinas yang lain ada SPBKLU lagi gitu kan, ada 2-3 SPBKLU itu sudah bisa mengcover sampai 30-50 sepeda motor listrik. Oke, Gitu. jadi ini pasti jadi harapan kita ke depannya juga ya, bisa untuk semakin banyak dari target-targetnya. Tapi tadi berbicara mengenai pemerintah ya, pemerintah kan memang sudah mencanangkan dan ini dari presiden sendiri. Tapi kalau untuk dukungannya gitu ya, secara nyata gitu ya kepada para akademisi gitu, ini gimana nih? Iya, iya. Ya, alhamdulillah Mbak Sekar, penelitian yang kami kerjakan sejak tahun lalu itu juga mendapatkan hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat program matching fund Kedereka matching fund. Jadi pemerintah cukup Hadir support ya? dalam mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kendaraan listrik ini. Apakah itu dalam segi dana ataupun juga mencarikan partner industri yang bisa menghilirkan ya istilahnya itu, bisa memproduksi hasil-hasil riset dari kami. Namun demikian kalau itu bicara risetnya, tapi kalau bicara implementasi bahkan juga kita bicara industri nasionalnya, mungkin kehadiran pemerintah bisa lebih ditingkatkan lagi karena regulasi itu berperan penting untuk mengurangi harga. Kalau paling penting. kalau ada insentif-insentif yang diberikan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, insentif misalnya pengurangan pajak gitu, atau bahkan mungkin ada insentif gitu, mungkin BLT gitu ya, BLT untuk siapa yang mau membeli kendaraan listrik, itu akan jauh lebih mempercepat akselerasi dari penerapan kendaraan listrik itu, untuk bukan hanya untuk pejabat tadi ya, bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk orang-orang karena ya. Di negara-negara lain itu cara berpikir mereka adalah daripada mereka pakai BBM atau energi fosil yang itu mendatangkan kerugian, itu dikonversi jadi sekian miliar gitu mungkin ya, atau sekian triliun rupiah kerugiannya itu dalam sekian tahun. Nah, daripada ada kerugian itu, kenapa nggak kita pakai untuk memberikan subsidi tadi gitu kan ke orang-orang yang berminat untuk go green, memakai kendaraan listrik gitu. Saya kira pemerintah juga sudah menyiapkan itu ya. Kita tunggu aja. Oke, baik. Ini seru banget ngobrol sama Pak Alif nih, jadi membuka pengetahuan saya. Jadi ternyata nih sama ini mikir kalau mau pakai mobil listrik atau mau pakai motor listrik tuh apa ngecharge-nya di rumah, nanti tokennya gimana? Oh, ternyata sudah ada jawabannya, tinggal ditukar gitu ya di SPBKLU. Belum ada sih di Depok atau di dekat rumah saya. Tapi semoga targetnya dari Pak Alif dan teman-teman nanti bisa segera tercapai, karena kita juga pengen dong ya terlihat keren dan bisa upload di sosial media. Terakhir Pak Arif, ada harapan-harapan yang ingin disampaikan khususnya juga terkait penggunaan kendaraan listrik ini di Indonesia. Tadi sudah ada sih beberapa disampaikan, tapi sebagai closing statement kepada pendengar-pendengar Voice of Indonesia, terutama yang di perbatasan-perbatasan juga nih ya, walaupun mungkin gilirannya nanti masih belakangan atau gimana gitu ya, tapi nanti ada juga nih informasi yang bisa kita dapatkan soal kendaraan listrik ini. Iya, jadi begini Mbak Sekar, justru penerapan kendaraan listrik itu akan lebih visible menurut kami kalau kita taruh di daerah 3T, terutama daerah-daerah yang kesulitan bahan bakar minyak untuk kendaraannya. Ya, jadi kan? nggak cuma di kota-kota besar. Seharusnya gitu malah. Gitu. Karena kalau di kota ini kan BBM dia naik, harganya naik, tapi kan masih gampang kita dapatkan. Betul. Di daerah 3T itu mereka sudah BBM-nya mahal, sulit lagi dapatnya, ya kan? Terus listrik di daerah mereka ada juga yang mendapatkannya pakai diesel, pakai solar gitu. Nah, kalau kita ada program supaya listriknya dari energi terbarukan, misalnya pakai energi surya atau tenaga air atau pakai angin gitu. Kemudian kendaraannya itu pakai sepeda motor listrik, mobil listrik. Maka daerah-daerah itu bisa lebih independen. Misalnya satu pulau terluar gitu Mbak ya. Dia mau dapat listrik dari mana? Kan harus ada kabel yang terhubungkan transmisi ya. Mereka punya sendiri tapi pakai genset gitu atau pakai diesel. Nah, kenapa nggak pakai
listrik sekalian gitu kan. Itu daerah-daerah seperti itu justru yang menurut saya lebih visible ya, lebih layak dari sisi harga, dari investasi yang kita keluarkan dan juga benefit yang didapatkan. Nah, cuman memang kita perlu terus sosialisasikan itu gitu ya, dan ITS sebagai salah satu perguruan tinggi teknologi yang punya concern di kendaraan listrik itu sudah mulai itu Mbak, mulai memperhatikan itu. Misalnya kita dapat kerjasama dari Kementerian Sosial untuk membuat trail, sepeda motor trail listrik di Papua, di daerah Papua gitu. Artinya udah itu ya. itu udah jalan gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu kan bagi mereka yang ada di daerah perbatasan, di luar, yang jauh dari BBM gitu, itu potensial. Cuman mereka kan belum terinfokan mungkin, ya kan, atau nggak tahu harus memulai dari mana kan gitu kan. Nah, kami di ITS karena sudah punya pengalaman-pengalaman itu mungkin bisa membantu untuk bukan hanya nanti di kota besar, tapi juga di daerah-daerah terluar Indonesia. Oke, seru ya ternyata membicarakan hal-hal yang selama ini mungkin buat kita kayak sesuatu yang agak jauh untuk dijangkau. Tapi ngedengerin cerita dari Pak Alif Wikarya ini jadi aduh tertarik ya. Semoga kita ke depannya bisa cepat direalisasikan, dan tentunya juga kita percaya ada pemerintah, kemudian juga ada pihak-pihak seperti Pak Alif dan teman-teman di ITS dan juga yang lainnya yang bekerja sama untuk mewujudkan hal ini cepat terlaksana. Terima kasih Pak Alif untuk waktunya. Kita bisa nanti Sama-sama, ngobrol-ngobrol lagi di Mbak lain Sita. kesempatan. Terima kasih kembali.